ini disertai dengan sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya dan tidak mungkin Nabi Muhammad itu khianat. Maka kita ketika melihat kenyataan bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 bagian, maka kita justru merasa senang di dalam hati. Senangnya gimana? Senang bahwa kata Rasulullah ini menjadi kenyataan, terbukti bahwa apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Terus kemudian semua dari 73 ini akan hancur kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hancur dalam arti di hadapan Tuhan amal yang mereka ini tidak bisa diterima, sementara yang diterima oleh Allah ini hanya amalan satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang setia mengikuti jejak Nabi Muhammad, pun juga jejak para khulafaur rasyidin. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pokok sing manut Kanjeng Nabi, manut tuntunane khulafaur rasyidin, niku disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kemudian kenapa kita mati-matian memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dikarenakan semua akidah kita ibadah tanpa didasari akidah yang benar, maka ibadah kita itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah yang bisa diterima di sisi Allah dengan syarat akidah kita itu harus benar. Akidah yang mana? Misalkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah itu tidak berbentuk jisim, tetapi sebagian aliran yang lain mengatakan bahwa Allah itu mujassimah, artinya berbentuk jisim seperti manusia, ya duwe mripat, ya duwe tangan, ya duwe sikil. Maka akidah inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah mujassimah, berbentuk jisim, maka akidah kita itu salah. Maka ibadah inilah yang tidak bisa diterima, dikarenakan Tuhan yang mana yang dikehendaki itu tidak jelas. Kemudian yang kedua, misalkan contoh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa kita nanti di surga akan bertemu dengan Allah, sementara mereka berkeyakinan bahwa di surga tidak akan bertemu dengan Allah. Maka akidah inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang selain Ahlus Sunnah. Maka ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus dipertahankan, kemudian dikembangkan supaya Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Nah, untuk mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan konsep Rasulullah, ini membutuhkan kebersamaan. Maka kebersamaan inilah yang disebut dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Dikarenakan berdirinya organisasi ini dilatar belakangi gawe Gusti Allah, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di tali Allah dan jangan pernah berpecah belah. Organisasi NU ini juga dilatar belakangi dawe Kanjeng Nabi Muhammad, al-Islamu jama'atun la islama illa bijama'atin. Islam itu kumpulan, nek gak enek kumpulan butuh Islam. Organisasi NU ini juga dilatar belakangi dawe Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Perkara bener iki lek gak kompak mesti dikalahno perkara batal sing kompak. Inilah yang mendasari, yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama, supaya bisa mempertahankan, memperjuangkan, juga mengembangkan
Jamaah ini membutuhkan kebersamaan supaya Islam bisa rahmatan lil alamin. Lek awake dhewe berjuang dhewe-dhewe isone mung ngopeni tanggane dhewe, desane dhewe. Tapi dengan jalan berorganisasi sing Kalimantan yo kena diopeni, sing Surabaya di luar Jawa yo kabeh iso diopeni mergo fadilahe berjamaah. Kemudian NU ini juga membagi badan otonomnya supaya tugas memperjuangkan ini lebih mudah. Sing wedok-wedok dibentukno muslimat ben enek sing ngopeni. Sing nom-nom dibentuk organisasi jenenge Ansor supaya ben enek sing ngopeni bagian sing nom-nom. Sing nom-nom putri dibentukno Fatayat ben enek sing ngopeni. Lah ini dalam rangka untuk mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah supaya cepat menyeluruh. Ini dibagi tugas sing nom dhewe, sing tuwek dhewe, sing cilik dhewe jenenge IPB NU. Terus kemudian di dalam tubuh Nahdlatul Ulama ini juga ada lembaga supaya dalam perjuangan ini bisa mencakup dari segi aspek. Di dalam pendidikan NU ada tugas lembaga yang khusus ngopeni pendidikan jenenge lembaga Ma'arif. Di dalam NU enak lembaga sing khusus ngopeni seni budaya jenenge Les Bumi. Kados dalu niki adalah bagiannya lembaga seni budaya ngopeni tentang masalah budaya-budaya Islami. Yang harus kita garis bawahi, membaca sholawat itu ajaran agama, sementara hadroh itu adalah budaya agama. Maka antara budaya dan ajaran ini jangan disamakan. Membaca sholawatnya ini ajaran agama, sementara hadroh terbangan ini jenenge budaya agama. Lah kemudian membaca sholawat aturannya gimana? Al-Quran memberikan cara seperti yang telah ditunjukkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kata shollu dalam Al-Quran niku duduhne fi'il amar. Artinya maca sholawat sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Ning lafaz shollu saka fi'il amar niki lek cara nahwune diarani amar mutlak. Amar mutlak itu perintah membaca sholawat tanpa ada aturan yang ditetapkan. Mulane maca sholawat karo ngadeg ya oleh, maca sholawat karo lungguh ya oleh, maca sholawat karo numpak sepeda ya oleh, maca sholawat karo mangan ya oleh, maca sholawat karo nabuh terbang ya oleh. Mergo shollu maca sholawat sira kabeh ini pakai amar mutlak tanpa adanya ketentuan yang pasti, bukan amar muqayyad. Kalau amar muqayyad berarti perintah yang telah ditetapkan aturannya. Mergo shollu niki amar mutlak, maka tidak ada membaca sholawat dengan aturan yang telah ditetapkan. Mulane maca sholawat karo terbangan ya oleh, sing penting gak dibangi karo sing karo. Maca sholawat karo numpak motor ya oleh, maca sholawat karo ya oleh. Mergo apa? Shollune niki amar mutlak. Lah sementara hadroh niki diarani budaya agama. Kenapa hadroh ini harus kita pertahankan dan kenapa terbang ini harus kita uri-uri? Ini paling tidak untuk mengimbangi kemaksiatan yang sekarang ini merajalela. Wong dangdutane terang-terangan, orkesan yo terang-terangan, sementara hadroh gak wani so. Lah iki hadroh saat ini kan so. Lah kadro yang kudu iso kanggo ngimbangi, karena apa? Kita nggak bisa membendung perkembangan zaman. Orkes terus berjalan, dangdutan juga terus berjalan. Kita nggak bisa menghalangi mereka. Kita hanya bisa mengimbangi. Lah untuk mengimbangi kegiatan mereka yang notabene maksiat,
maka kita harus mengimbangi dengan budaya-budaya agama yang mana ini harus kita lestarikan. Dan ini memang tugas daripada Les Bumi untuk nguri-nguri mempertahankan dan mengembangkan tentang budaya Islami termasuk kadro. Maka yang benar bahasanya adalah sholawat wal kadro, bukan sholawat kadro. Sholawat wal kadro, sholawat dan kadro, karena sholawatnya ini adalah ajaran agama, sementara kadro ini adalah budaya agama. Maka sholawat dan kadro, maksudnya sholawat sing diiringi kadro. Jenenge sholawat bukan sholawat kadro. Sakit tidak ya? Sing diwaca iki dudu sholawat kadro, tapi sholawat wal kadro, sholawat sing diiringi karo kadro. Ini darani budaya. Nah, budaya ini selain harus kita pertahankan, kita uri-uri, juga kita wariskan kepada generasi mendatang. Apa meneh model kadroh ini kan kadroh salafi ya. Kadroh salafi. Tapi kula niteni, saestu kula niteni. Sampai titeni mungkin nggih sampean ngrasake kula dhewe nggih ngedekne bolak-balik. Kula ngedekne rebana niku nggih sing Banjari sing apa bolak-balik. Ora tau awet. Vokale ilang sitok wis mesti mati. Engko lek gak enak tanggapan mesti leren. Tapi kula ngedekne sing kadro ala ngeten iki awet. Senajan to tampile arang-arang ndak enak manten lho, tapi senenge iki awet, bocahe yo awet. Mergo gak butuh vokal enak. Tapi lek Banjari lek vokale sekali gak penak sing undang moh. Nggih napa mboten? Sekali vokale gak penak wis gak diundang meneh. Lek gak diundang wis lerek wis gak payu. Mulane Banjari karo ngene iki panggah awet ngene iki lek kula niteni nggih. Mergo kula wis pengalaman ngedekne bolak-balik gak tau hasil. Cik pertama nyar ngono semangat suwi ya wis ilang sitok pemukule ya wis leren. Vokale ilang sitok leren. Tapi lek kadro ngene iki sapa suarane serak-serak panggah kangge, Pak Wel. Suara gede karena panggah mlaku jalan sing penting itu panganan beres. Maka ini harus kita pertahankan dalam rangka ini dalamnya adalah memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemas dalam wadah Nahdlatul Ulama untuk memperjuangkan ini supaya semakin cepat melalui dengan proses budaya, bahkan dengan melalui proses perdanu persatuan dandan Nahdlatul Ulama. Sing kira-kira Bung Rabi dandane siap ini. Dan itu termasuk dalam rangka dakwah. Jadi komplit Nahdlatul Ulama ini. Maka di dalam kita memperjuangkan Les Bumi seni budaya ini, hakikatnya kita adalah memperjuangkan ajaran Islam ala tariqati Ahlussunnah wal Jamaah. Catatan penting sekali lagi, kita beribadah tanpa didasari akidah yang benar, maka ibadah kita semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah kita itu harus benar. Lah sekarang ini mereka di luar Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan kelemahan daripada Nahdlatul Ulama. Kelemahannya apa? NU itu dibagi dari loro, enek NU Jamaah, enek NU Jamiyah. NU Jamiyah itu artinya mereka memahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah, juga memahami tentang keorganisasian Nahdlatul Ulama. Tetapi ada yang kedua niki NU Jamaah. NU Jamaah itu angger lahir tahlilan ya berarti NU, angger manakiban berarti NU, angger yasinan berarti NU. Tetapi garis-garisnya NU di mana dia nggak pernah tahu. Lek tauhide manut Abu Mansur Al-Maturidi niku mboten sumerap. Tauhide Abu Mansur kaya apa mboten paham. Nah, krono lek dikai ada tahlilan nganggepe mesti NU, sehingga teori ini digunakan oleh di luar sana, tema undangan tahlil. Tapi pengajarnya kok dienggoki sampai enggak kroso.
Undangannya dikemas nganggo yasinan. Tapi pengajiannya sampai dengokne gak kroso, mergo sampai dhewe gak roh garis-garise NU. Lah untuk kita memahami garis-garis NU, angger tasawufe manut Imam Ghazali karo Imam Junaidi berarti Ahlussunnah wal Jamaah. Angger tauhid manut Abu Mansur Al-Maturidi, Abdul Hasan Al-Asy'ari niku berarti Ahlussunnah wal Jamaah. Lah tauhid pripun? Wau sampun kula cuplek. Lek Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan NU Allah itu tidak bertempat. Sementara mereka mengatakan Allah bertempat di aras. Itu berarti wis gak padha. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah fasik. Sementara mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Niku ya wis gak padha. Lek sing muni ngono iki berarti di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengatakan Allah tidak berbentuk seperti manusia. Mereka mengatakan Allah berbentuk seperti manusia, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki. Berarti itu sudah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Maka lek krungu pengajian sing ngoten niku berarti sudah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama melestarikan dan juga mengembangkan ajaran para sesepuh kita, para ulama kita, khususnya di dalam seni dan budaya Kadua ini, yang mana ini untuk membungkus tentang adanya bacaan sholawat. Moco sholawat pisan karo daftar dadi umate Kanjeng Nabi. Pokok moco sholawat pisan langsung dicatat resmi dari umate Kanjeng Nabi Muhammad. Apa meneh awake dhewe bolak-balik moco sholawat. Lah statusnya sholawat ini yang paling besar adalah menstatuskan bahwa Allah itu Tuhan kita, menstatuskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nabi Isa niku dianggap Tuhan karo umate niku mergo duwe sifat sing serupa karo Gusti Allah. Napa sifatnya Nabi Isa sing serupa? Siji gak nabi. Nomor loro niku terutama sifatnya Nabi Isa sing dianggap Tuhan niku mergo dhek gak nabi sehingga menyerupai sifat Tuhan. Maka dengan kita membaca sholawat Allahumma niki berarti menstatuskan Allah adalah Tuhan. Sholli ala Muhammad menstatuskan Nabi Muhammad adalah hamba. Maka umat Nabi Muhammad tidak akan pernah menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Mula barokah maca sholawat kita menstatuskan Allah adalah Tuhan, menstatuskan Nabi Muhammad adalah Tuhan, dan kita tidak akan pernah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Ini barokah maca sholawat. Saya kira itu mungkin ada muga-muga yang fadilai. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sampai cekat pendek. Salah satu Pak Eragol. Acara-acara gajar wis entek. Jajane sik udan. Ya entekke to. Mek lawe apa? Lawe wis sambel kumpang, kula kepangi. Sing tuwek kadung numpang gak iso tangi. Iku bakso ati pentol, bojo loro royokan konci. Ya, bisa alhamdulillah. Acara ngacor-ngacor gacar ya kan ya. Iku ndadekne wawasan kanggo awake kabeh. Ndadekne semangit. Kumpul antaran terbunuh. Gusti Allah nuwae tentreme masyarakat. Masyarakat gak iso rek. Masyarakat semanju. Dadi guyu brokol sembarangnya ditutup Gusti Allah.
muga atas pimpinane Mbah Lurah Jembluk istilah paling aja sing akeh. Muga sok taun ngarep Mbah Lurah gelem munggah neh iki Mbah ya. Terus nek arek-arek rene kok mangan gratis. Juga Mbah Lurah sok gelem munggah neh. Ya Mbah ya. Terus iki wis bisa ngomong ora? Jangan Pak. Setengah 11 pintu untuk kelas bibini kendu go sandi sokal lajeng maham lah enek itu golek yang utama go sarane wekdal sampun sawetawis jam 3.00 nomoripun mayit balik 20 rumah sakit penting gak diwai 32 ulo diwalik 30 nomor ketek. Ya nggih. Go. Assalamualaikum.